Setelah dengan Korea Selatan, Bank Indonesia meluncurkan konektivitas kris lintas negara antara Indonesia dan Tiongkok. Melalui kolaborasi ini, wisatawan dan pelaku usaha dari kedua negara dapat melakukan transaksi dengan lebih cepat, mudah dan juga aman menggunakan kode QR tanpa perlu uang valuta asing tunai. Perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah sistem pembayaran di berbagai belahan dunia. Jika dulu transaksi lintas negara identik dengan penukaran uang tunai, biaya konversi mata uang, serta proses yang tidak selalu efisien, kini semuanya bergerak menuju era baru yang serba cepat, praktis, dan terintegrasi. Dalam konteks inilah, langkah Bank Indonesia menghadirkan konektivitas QRIS lintas negara dengan Tiongkok menjadi sebuah tonggak penting yang patut diperhatikan. Bukan hanya dari sisi teknologi, tetapi juga dari sudut pandang ekonomi, pariwisata, dan bahkan geopolitik kawasan. QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard pada awalnya dirancang sebagai standar nasional untuk menyatukan berbagai metode pembayaran berbasis kode QR di Indonesia. Sebelum adanya QRIS, masyarakat dihadapkan pada berbagai macam kode QR dari penyedia layanan yang berbeda, yang seringkali tidak saling kompatibel. Hal ini menciptakan fragmentasi dalam sistem pembayaran digital. Namun, dengan hadirnya QRIS, semua menjadi lebih sederhana. Satu kode QR dapat digunakan oleh berbagai aplikasi pembayaran, baik dari bank maupun lembaga non-bank, sehingga meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan. Seiring dengan keberhasilan implementasinya di dalam negeri, QRIS mulai dilirik sebagai alat untuk memperluas konektivitas pembayaran ke tingkat internasional. Langkah ini bukan tanpa alasan. Di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat global, terutama dalam sektor pariwisata dan perdagangan, kebutuhan akan sistem pembayaran lintas negara yang cepat, aman, dan murah menjadi semakin mendesak. Bank Indonesia pun merespons kebutuhan tersebut dengan menjalin kerjasama dengan berbagai negara, termasuk Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, dan kini Tiongkok. Kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok dalam implementasi QRIS lintas negara menandai babak baru dalam integrasi sistem pembayaran digital di kawasan Asia. Melalui kolaborasi ini, wisatawan dan pelaku usaha dari kedua negara tidak lagi harus bergantung pada uang tunai dalam valuta asing. Mereka cukup menggunakan aplikasi pembayaran yang terhubung dengan QRIS untuk melakukan transaksi, baik itu di toko, restoran, maupun berbagai layanan lainnya. Prosesnya menjadi jauh lebih cepat, mudah, dan tentunya aman. Dalam implementasinya, kerjasama ini melibatkan sejumlah besar penyelenggara dari kedua negara. Dari Indonesia terdapat 24 penyelenggara yang terdiri dari 16 bank dan 8 lembaga non-bank. Sementara itu, dari pihak Tiongkok terdapat 19 penyelenggara yang turut berpartisipasi. Keterlibatan banyak institusi ini menunjukkan bahwa ekosistem yang dibangun tidak bersifat eksklusif, melainkan inklusif dan kolaboratif. Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin luas pula layanan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Sebelum diluncurkan secara resmi, Bank Indonesia telah melakukan uji coba penggunaan QRIS di Tiongkok. Hasilnya menunjukkan respons yang sangat positif. Volume transaksi dalam masa uji coba tersebut mencapai 1,64 juta transaksi dengan nilai setara 556 miliar rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan indikator kuat bahwa masyarakat siap menerima dan menggunakan sistem pembayaran lintas negara berbasis QR. Tingginya volume transaksi juga mencerminkan tingkat kepercayaan pengguna terhadap keamanan dan keandalan sistem yang dibangun. Dari sisi pariwisata, implementasi QRIS lintas negara memiliki potensi dampak yang sangat besar. Kemudahan dalam melakukan pembayaran merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk berwisata ke suatu negara. Dengan adanya QRIS, wisatawan dari Tiongkok yang berkunjung ke Indonesia tidak perlu lagi repot menukar uang atau khawatir dengan perbedaan metode pembayaran. Begitu pula sebaliknya, wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Tiongkok dapat bertransaksi dengan lebih nyaman. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan antara kedua negara yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi. Selain sektor pariwisata,
pelaku usaha juga menjadi pihak yang diuntungkan dari implementasi ini. Usaha mikro, kecil atau menengah atau UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia kini memiliki peluang lebih besar untuk menjangkau pasar internasional. Dengan menerima pembayaran melalui QRIS lintas negara, pelaku UMKM dapat melayani wisatawan asing dengan lebih mudah. Mereka tidak perlu lagi menyediakan fasilitas pembayaran khusus atau menghadapi kendala dalam menerima mata uang asing. Semua menjadi lebih sederhana dan efisien. Lebih jauh lagi, langkah ini juga mencerminkan arah kebijakan strategis Indonesia dalam menghadapi era digitalisasi. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, inovasi menjadi kunci utama untuk bertahan dan berkembang. Bank Indonesia menyadari bahwa sistem pembayaran bukan sekedar alat transaksi, tetapi juga merupakan bagian penting dari infrastruktur ekonomi digital. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi dan pengembangan kapasitas menjadi prioritas. Dalam berbagai kesempatan, disampaikan bahwa masa depan ekonomi akan sangat ditentukan oleh kemampuan suatu negara dalam mengadopsi dan mengembangkan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan digitalisasi. Sistem pembayaran yang efisien dan terintegrasi akan menjadi fondasi bagi berbagai aktivitas ekonomi lainnya, mulai dari perdagangan, investasi, hingga layanan publik. Dengan demikian, pengembangan QRIS lintas negara dapat dilihat sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat posisi Indonesia dalam peta ekonomi digital global. Ekspansi QRIS ke berbagai negara juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjadi inovator. Fakta bahwa QRIS kini dapat digunakan di berbagai negara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok menunjukkan bahwa standar yang dikembangkan di dalam negeri memiliki daya saing di tingkat internasional. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus tantangan untuk terus meningkatkan kualitas dan keandalan sistem. Kedepan, Bank Indonesia menargetkan agar kerjasama serupa dapat diperluas ke negara-negara lain, termasuk India dan Arab Saudi. Kedua negara ini memiliki potensi besar, baik dari sisi jumlah penduduk maupun hubungan ekonomi dengan Indonesia. Jika konektivitas QRIS dapat terwujud di negara-negara tersebut, maka jaringan pembayaran lintas negara yang dibangun akan semakin luas dan kuat. Hal ini akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan pelaku usaha. Namun demikian, di balik berbagai peluang yang ada, terdapat pula sejumlah tantangan yang perlu dihadapi. Integrasi sistem pembayaran antar negara bukanlah hal yang sederhana. Setiap negara memiliki regulasi, infrastruktur, dan standar keamanan yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang intensif serta komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat. Selain itu, aspek keamanan data juga menjadi perhatian utama. Dalam era digital, perlindungan terhadap data pengguna menjadi sangat krusial, sehingga sistem yang dibangun harus mampu menjamin keamanan dan privasi. Tantangan lainnya adalah literasi digital masyarakat. Meskipun penggunaan teknologi semakin meluas, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami cara menggunakan sistem pembayaran digital. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi menjadi langkah penting yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan adopsi QRIS lintas negara dapat berjalan lebih optimal. Di sisi lain, peluang yang ditawarkan oleh sistem ini sangat besar. Dengan semakin terintegrasinya sistem pembayaran di kawasan Asia, terdapat potensi untuk mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran global yang selama ini didominasi oleh negara-negara barat. Hal ini membuka jalan bagi terciptanya ekosistem pembayaran regional yang lebih mandiri dan berdaulat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi dan keuangan kawasan. Lebih dari sekedar inovasi teknologi, QRIS lintas negara juga dapat dilihat sebagai instrumen diplomasi ekonomi. Melalui kerjasama ini, Indonesia memperkuat hubungan dengan negara-negara mitra, tidak hanya dalam bidang perdagangan, tetapi juga dalam pengembangan teknologi dan sistem keuangan.
Kolaborasi semacam ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Pada akhirnya, peluncuran QRIS lintas negara antara Indonesia dan Tiongkok bukanlah sekedar peristiwa biasa. Ini adalah bagian dari transformasi besar yang sedang berlangsung dalam sistem pembayaran global. Indonesia, melalui Bank Indonesia, menunjukkan bahwa negara ini mampu beradaptasi dengan perubahan dan bahkan menjadi pelopor dalam beberapa aspek. Dengan terus mengembangkan dan memperluas jaringan QRIS, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pemain utama dalam ekonomi digital global. Kedepan, perjalanan ini tentu masih panjang. Diperlukan kerja keras, inovasi, dan kolaborasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Namun dengan fondasi yang telah diletakkan saat ini, masa depan tampak cukup menjanjikan. QRIS bukan hanya tentang cara baru dalam melakukan pembayaran, tetapi juga tentang bagaimana Indonesia mengambil peran dalam membentuk masa depan ekonomi digital dunia.